Oke teman-teman, kembali lagi di channel Ali Haidar. Kali ini di dalam kotak ini terdapat sebuah mobil RC Drift dari brand Yokomo. Jadi buat teman-teman yang masih asing dengan brand Yokomo ini merupakan brand dari Jepang ya teman-teman. Di dalam kotak ini juga selain terdapat mobil RC-nya itu sendiri, terdapat transmitter dari brand Futaba yang super canggih. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita buka kotaknya. Ya, oke teman-teman, ini dia mobilnya. Jadi mobil ini merupakan brand Yokomo dengan tipe DIB. Jadi untuk brand Yokomo yang tipe DIB-nya itu sendiri, tipe DIB merupakan tipe untuk spek drift ya teman-teman. Mari kita bahas dari bodinya dulu ya teman-teman. Dipasangkan bodi mobil Toyota GT86 yang sudah dicat oleh pemilik sebelumnya ya teman-teman. Di sini perpaduan warna antara putih gading dan warna merahnya itu cocok ya. Terus di sini untuk stiker-stikernya juga tidak terlalu banyak, jadi membuat tampilan mobil ini clean ya teman-teman. Kemudian di sini ada kisi udaranya ya teman-teman. Pada bodi mobil ini kisi udaranya itu bolong ya teman-teman. Di bagian kap mesinnya sendiri, kemudian di fendernya itu bolong ya teman-teman, yang membuat mobil ini menjadikan tampilannya lebih keren ya. Kemudian di sini ada spion. Lalu ke bagian belakang. Di bagian belakang sini ada spoiler GT86 tipe Rocket Bunny ya, yang tampilannya minimalis. Kemudian tidak lupa di bagian bawahnya juga terdapat diffusernya ya teman-teman. Wah, keren. Oke, dari bodinya mungkin segitu. Kemudian di sini juga terdapat velg palang 5 ya teman-teman, dengan ban dan tempelan stiker Advan Yokohama ya. Oke teman-teman, jadi segitu doang mungkin ya buat bodinya. Setelah bodinya, mari kita bahas sasisnya. Wah, oke, ini dia teman-teman sasis dari Yokomo DIB ya teman-teman. Jadi singkat cerita ya teman-teman, saya membeli mobil ini di marketplace, toko online, di sebuah toko online Jepang ya. Jadi oleh pemilik sebelumnya itu, mobil ini sudah dilakukan full upgrade mulai dari depan, kemudian di bagian tengah sampai bagian belakang. Pokoknya mobil ini sudah full upgrade ya teman-teman. Pada bagian depan, untuk mounting motornya sendiri sudah menggunakan aluminium yang dicat warna biru. Wah, ini keren banget ya teman-teman, dan tentunya pasti kokoh banget. Kemudian bantalan dari mobil ini sendiri sudah full bearing, ball bearing besi, tanpa ada yang plastik-plastik ya teman-teman. Lalu di sini motornya juga sudah motor yang kencang ya teman-teman. Di sini menggunakan motor brushless dari brand Yokomo. Kemudian di sini juga ada servo dari Sanwa yang brushless tipe SRG BLX. Ini servo yang lumayan mahal ya teman-teman kalau misalnya harganya baru. Kemudian di sini juga ada ESC yang sudah brushless dari brand Yokomo, yang buat saya suka banget sama sasis mobil ini, yaitu tentunya bagian sasisnya ya teman-teman. Sasisnya ini sudah di-upgrade menggunakan carbon fiber, jadi terlihat elegan dan membuat mobil ini menjadi super kuat dan super enteng ya teman-teman. By the way, sebenarnya saya nggak terlalu paham untuk spek mendalamnya ya teman-teman. Tapi kenapa sih saya berani ngambil mobil ini? Karena dari pemilik sebelumnya, mobil ini dibanderol dengan harga yang cukup murah ya teman-teman. Entah kenapa orang di sini tuh mungkin karena barangnya emang gak kepake, ya udah, karena nggak dipakai ya udah jual aja mungkin ya. Dan harganya juga
bukan harga yang nyari untung atau gimana ya teman-teman, emang harga jual bekas karena emang udah nggak dipakai. Jadi ya kenapa enggak buat saya yang masih awam di dunia RC untuk membeli mobil ini. Nah, kemudian di paket pembeliannya juga penjualnya itu menyertakan ini ya teman-teman, transmitter dari Futaba yang tipe 3PK Super Megatech. Jadi transmitter ini juga canggih ya teman-teman. Di sini terdapat display. Walaupun tampilannya agak sedikit jadul ya teman-teman, dan di sini udah saya oprek sedikit, kayak di sini udah ada nama Yokomo, kemudian untuk throttle sama untuk mundurnya saya sudah ganti tampilannya, kemudian untuk steeringnya, kemudian di sini juga untuk settingan dari transmitter ini banyak ya teman-teman. Mari saya tunjukkan satu-satu, tetapi tentunya saya juga tidak mengulik semuanya ya teman-teman, karena buku panduan dari transmitter ini sendiri berbahasa Jepang. Oke, di sini ada, mari kita lihat EPA. Jadi untuk EPA ini ya teman-teman, kayak steering, ada pengaturan steering, lalu kemudian pengaturan throttle maju, kemudian ada throttle untuk mundur, lalu di sini ada 3C up dan 3C down. Kalau itu saya masih belum paham ya teman-teman. Jadi untuk steeringnya ini saya pasang 100% agar servonya dapat 100% ya teman-teman, dan mendapatkan sudut ban yang pas untuk ngedrift. Oke, lalu back, di sini ada nama. Nah, di sini saya sudah mengganti namanya menjadi Yokomo dengan emot mata kedip dengan senyum. Lucu ya teman-teman. Kemudian di sini ada username. Username-nya saya ganti jadi tulisannya by Ali dengan emot lidah ya teman-teman. Oke, kita back lagi. Nah, untuk sistem di sini yang saya paham tentunya ya kontras. Kontras ini untuk mengatur kecerahan layar ya teman-teman. Tapi yang paling pas menurut saya di sini ya -3 ya. Kemudian di sini ada bass tone-nya. Semakin tinggi maka suaranya juga semakin tinggi. Tapi yang saya suka di angka 30 ya teman-teman. Oke, kemudian di sini ada LED model. Di sini model LED-nya itu bisa diganti-ganti. Yang sekarang saya pakai menggunakan light blue. Di sini bisa diganti jadi ungu, kemudian jadi putih, ini off, lalu green, oranye, kuning, biru, dan kembali lagi ke light blue. Terus di sini ada display cell. Di sini untuk displaynya saya menggunakan servo view ya teman-teman. Kita juga bisa mengcustom untuk displaynya, kayak jadi username. Kalau kita pakai username, displaynya ganti jadi by Ali. Kemudian kalau misalnya kita ganti lagi trim dial, kemudian ada trim dial, tampilannya beda lagi. Lalu di sini ada Futaba. Kalau Futaba itu sendiri jadi tampilannya ke menu semula ya teman-teman, yang aslinya kayak gini. Oke. Lalu ada timer. Lalu yang paling saya suka ya servo view ya teman-teman.
Oke, jadi gini ya tampilannya teman-teman. Jadi di sini bisa kelihatan tampilan seberapa kuat kita narik gas, kemudian brake, lalu steeringnya, kiri kanannya, seberapa jauh. Oke, untuk remote dengan fitur yang segini canggihnya ya teman-teman, yang belum saya ulik sepenuhnya, ini sih canggih ya teman-teman bagi saya ya. Oke, mungkin segitu dulu aja teman-teman konten saya kali ini. Untuk pengetesannya saya nggak akan lakukan di luar ya teman-teman, karena emang sayang sih, takutnya emang ngerusak ban kalau di aspal kan. Saya bakal melakukan pengetesan di dalam ruangan aja ya teman-teman. Ayo kita lakukan tes mobil ini. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan drifting, mari kita pasang baterainya dulu ya teman-teman pada mobil ini. Untuk saya sih melakukan pemasangan baterainya harus melepas servonya ini ya teman-teman, dengan melepas dua baut di bawah sini agar baterainya dapat terpasang. Kemudian di sini ada klip, kita cabut dulu di sini klipnya. Oke, mari kita pasang baterainya. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video dari saya. Setelah tadi kita sudah melakukan unboxing mobil ini, kemudian review bagian bodi, kemudian bagian sasis, lalu kemudian review bagian transmitternya. Ya menurut saya mobil ini sangat mudah ya dikendalikan ya teman-teman. Apalagi tadi dilakukan pengetesannya di ruangan kecil ya. Saya belum sempat sih ke tempat untuk mobil ini drift ya teman-teman. Jadi segitu dulu video dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika teman-teman suka pada video saya kali ini, tolong bantu like ya teman-teman, dan bantu juga subscribe channel YouTube saya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi untuk
mengupload video-video tentang RC lainnya. Oke, sekian dari saya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.